Halo, pada episode Kato kali ini, di sini saya akan membahas mengenai modular architecture dan juga bangunan-bangunan yang menerapkan dari konsep ini. Sebelum ke pembahasan inti, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, Lego. Seperti yang kita ketahui, Lego itu adalah mainan berbentuk part kotak-kotak dengan berbagai ukuran dan juga warna. Dari part-part kecil tersebut, itu dapat disusun menjadi berbagai macam bentuk sesuai dengan kreasi kita. Umumnya, arsitektur modular sederhananya dihubungkan dengan mainan populer ini karena memiliki kemiripan konsep dari susunan modul-modul tersebut. Nah, jadi apa itu yang dimaksud dengan konsep modular? Konsep modular adalah pendekatan desain yang membagi sistem menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau modul yang dibuat secara independen. Sebuah konstruksi modular lebih mengacu kepada bentuk volumetrik sebuah ruang, bukan lagi sebagai bagian ruang seperti tembok, atap, ataupun lantai, namun sebagai sebuah kesatuan dari ruang tersebut. Nah, umumnya, bangunan dengan konstruksi modular rata-rata telah diselesaikan 60% hingga 90% di luar site, yaitu di dalam pabrik, yang kemudian ditransportasikan dan dirakit di dalam site sebuah proyek. Nah, dari konsep arsitektur modular ini, banyak keuntungan yang didapat. Keuntungan yang paling utama adalah waktu pembangunan, hemat biaya, fleksibilitas, serta lebih ramah lingkungan. Waktu pembangunan pada konsep modular akan dapat sangat ditekan, karena penggunaan material fabrikasi sehingga proses yang membutuhkan waktu lama pada lapangan dapat dilewati. Dengan waktu pembangunan yang dapat dipres, sehingga biaya pun dapat ditekan. Keuntungan yang lain adalah fleksibilitas yang tinggi, di mana pada konsep modular ini biasanya tersusun dari beberapa unit yang sama maupun juga bisa unit yang berbeda jenisnya, sehingga pada penyusunan unit-unit tersebut dapat disusunnya itu sesuai kebutuhan. Nah, kebutuhan tersebut biasanya terkait dengan tipe model dan juga kapasitas masing-masing unit tersebut. Dan keuntungan terkait fleksibilitas yang lain adalah sebagian besar konsep modular ini menerapkan sistem knockdown system. Nah, itu mempermudah apabila ada part atau unit yang perlu diganti juga atau dibongkar karena disusun secara modul. Dan bahkan ada bangunan-bangunan sederhana yang menerapkan arsitektur modular ini, bangunannya itu dapat direlokasi atau dipindahkan. Keuntungan yang lain dengan konsep arsitektur modular ini adalah lebih ramah lingkungan. Ini berkaitan dengan penggunaan material fabrikasi. Dan dari awal penggunaan material tersebut, itu telah sangat terukur sehingga meminimalisir limbah konstruksi. Nah, contoh bangunan yang menerapkan konsep arsitektur modular, yaitu salah satunya Nakagin Capsule Tower. Nakagin ini diarsiteki oleh Kizo Kurokawa pada tahun 1972. Bangunan ini adalah pionir dari desain arsitektur kapsul. Nakagin ini dibangun di Ginza, Tokyo, dan ditujukan untuk para bisnismen yang sering berpindah-pindah dan kebetulan sedang tinggal di Tokyo. Bangunan ini memiliki total 140 kapsul dengan ukuran tiap kapsul yaitu 4 x 2,5 meter yang cukup ditinggali dengan nyaman untuk kapasitas satu orang. Kapsul tersebut terpasang pada tiap sisi di 2 tower core. Pada setiap sisi core tersebut memiliki satu sirip sebagai shaft service untuk melayani tiap kapsul. Kapsul-kapsul itu dibuat di prefektur Shiga dan diangkut ke lokasi site dengan menggunakan truk. Kapsul tersebut dimodifikasi untuk dapat dikoneksikan antar kapsulnya sehingga interiornya dapat terhubung antara satu dengan yang lainnya. Pada potongan tersebut terlihat bahwa bangunan itu memiliki 2 tower yang masing-masing berlantai 13 dan juga 11 lantai. Dan dapat dilihat pada Dena Nakagin ini menggunakan lift. Dan ada tangga yang mengelilingi lift tersebut untuk mengakses setiap kapsul. Dan pada podium ada lantai yang kapsulnya dihilangkan untuk sebagai akses antar tower. Pada aksenometri terurai menunjukkan bagaimana struktur dari bangunan ini. Yang pertama, pada setiap tower menggunakan baja sebagai struktur utamanya, lalu dilapis menggunakan lightweight concrete. Sedangkan pada basement dan podium menggunakan beton biasa secara inside. Untuk sirkulasi vertikal pada tiap tower
tangga dan lift menggunakan beton precast untuk mempersingkat waktu pengerjaan. Lalu untuk kebutuhan servis, setiap sisi dipasang shaft berupa sirip, kapsul-kapsul dipasang dan dihubungkan menggunakan bracket ke bagian beton pada setiap tower. Nah, pada diagram ini menunjukkan bagaimana studi orientasi bangunan terhadap sinar matahari, sehingga dapat disesuaikan posisi kapsul-kapsul pada setiap sisi tower dan juga penempatan bukaan pada setiap kapsul tersebut supaya nyaman pada interiornya. Nah, di aksonometri ini diurai bagaimana konstruksi kapsul tersebut, di mana kapsul ini tuh menggunakan steel frame. Nah, pada kapsul ini interiornya pun bersifat modular, sehingga konfigurasi dari interior yang terdiri dari dapur, tempat tidur, toilet, dan lain-lain dapat diatur sesuai kebutuhan dari penggunanya, sehingga denah dari kapsul tersebut sangat fleksibel. Nah, pada perspektif interior ini memperlihatkan bahwa satu kapsul ini relatif memang sangat nyaman bagi satu user untuk sehari-hari. Nah, contoh lain dari arsitektur modular yang selanjutnya yaitu hexagonal capsule tower. Nah, ini tuh merupakan proposal desain dari Framelabs yang direncanakan dibangun di New York atau Amerika Serikat. Proposal ini memiliki konsep utama homeless shelter with dignity karena mereka mendesain housing ini berdasarkan background masalah kota New York yang memiliki banyak tunawisma. Nah, Framelabs ini ingin mengatasi masalah kota New York yang mungkin juga ada pada kota-kota besar lainnya di seluruh dunia, yaitu masalah tunawisma yang ada pada kota New York ini mulai menjadi masalah serius sejak tahun 1930 hingga sampai sekarang, dan juga ketika terus meningkat tajam jumlahnya, yaitu hingga mencapai titik sekitar 60.000 tunawisma. Harga sewa yang tinggi karena industri properti yang terus berkembang menjadikan lahan-lahan terisi dengan apartemen mewah, bukan rumah murah yang memang sangat dibutuhkan, terutama bagi yang memiliki penghasilan rendah. Nah, dari background masalah tersebut, lalu Framelabs menawarkan proposal desain untuk membangun dan juga berupaya memanfaatkan kaveling vertikal yang tidak terpakai yang bisa ditemukan di dinding samping bangunan kosong. Dari bangunan kosong tersebut dibangun sebuah kapsul-kapsul yang dapat menampung dan ditinggali oleh para tunawisma. Nah, Framelabs itu memiliki rencana untuk memasang kapsul-kapsul tersebut pada gedung existing yang memiliki sisi panjang 50 kaki atau sekitar 15 meter dan juga tinggi 72 kaki atau 21 meter. Nah, dari gedung existing tersebut pada sisinya dipasang perancah sebagai penjaga utamanya. Lalu dipasang sirkulasi vertikal menggunakan tangga untuk akses ke setiap lantainya. Setelah itu kapsul-kapsul tersebut dipasang menggunakan kren, dan pada bangunan dengan ukuran 15 x 21 meter tersebut cukup untuk 95 unit kapsul heksagonal. Nah, pada aksonometri ini mengurai struktur dari kapsul heksagonal itu. Bracket yang menghubungkan kapsul dengan perancahnya menggunakan frame aluminium. Lalu rangka dari kapsulnya menggunakan hollow, lalu ditutup oleh polikarbonat dan bagian terluarnya menggunakan aluminium. Nah, kapsul tersebut memiliki berbagai macam fasilitas-fasilitas seperti layaknya kamar-kamar hotel. Kapsul yang sangat memadai untuk kehidupan sehari-hari. Kapsul-kapsul tersebut memiliki berbagai konfigurasi untuk kebutuhan yang berbeda. Seperti ada kapsul untuk kebutuhan tidur dan bersantai, ada kapsul untuk toilet, dan ada juga kapsul untuk area berkumpul untuk beberapa orang. Next, bangunan yang menggunakan konsep arsitektur modular yang lain yaitu Habitat 67 yang ada di Spanyol. Nah, bangunan ini dirancang oleh Moshe Safdie pada tahun 1967. Pada awalnya dimaksudkan sebagai solusi eksperimental untuk perumahan di lingkungan perkotaan yang padat. Beliau mengeksplorasi kemungkinan unit
modular prefabrikasi untuk mengurangi biaya perumahan dan memungkinkan tipologi perumahan baru yang dapat mengintegrasikan kualitas rumah pinggiran kota ke dalam bangunan perkotaan. Beliau juga ingin membuat desain bangunan apartemen dalam paradigma yang baru. Bentuk modular berupa box berat 90 ton pada Habitat 67 ini dibuat dengan proses fabrikasi. Bentuk modular dasar dicetak dalam frame baja bertulang yang berukuran 11 x 5 meter, lalu dipasang sistem utilitas dan juga kelengkapan yang lainnya. Setelah itu, box tersebut ditempatkan pada posisi yang telah ditentukan pada desain. Konsep dasar bangunan ini adalah dengan menumpuk box dengan konfigurasi yang variatif atau secara acak. Bangunan 67 ini pada saat itu menjadi bangunan yang mengubah konsep bentuk hunian vertikal yang biasanya berupa high rise dengan tegak lurus menjadi bentuk yang baru. Konfigurasi acak yang membuat box tersebut mundur satu dengan yang lainnya, membuat sebuah ruang untuk taman-taman di atap dan menciptakan sirkulasi udara dan juga cahaya matahari menjadi optimal, sehingga bangunan berlantai 12 ini menjadi terasa seperti hunian horizontal yang memiliki banyak taman. Bangunan Habitat 67 ini yang menerapkan sistem prefabrikasi seharusnya dapat mengurangi biaya produksi, karena memang tujuan awal dari Shafdi adalah untuk menciptakan kompleks perumahan yang terjangkau. Sayangnya, karena pengurangan skala masa proyek, biaya bangunan menjadi jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Namun, meskipun Habitat bisa disebut belum berhasil dalam penekanan biaya produksi itu, namun bangunan Habitat ini berhasil menciptakan tipologi perumahan yang baru, sesuai keinginan dari Shafdi. Itu dia beberapa bangunan yang menerapkan sistem arsitektur modular. Jadi dari bangunan-bangunan tadi dapat disimpulkan bahwa ada berbagai macam tantangan yang didapat apabila kita menerapkan konsep arsitektur ini. Saat mendesain bangunan yang memiliki konsep modular, maka sang arsitek harus benar-benar memiliki kreativitas yang tinggi. Karena dengan konsep ini, maka output bentuk yang keluar adalah bentuk geometri dasar, sehingga diperlukan pemikiran inovatif untuk mendapatkan bentuk yang baru. Dan di lain hal, bangunan arsitektur membutuhkan estetika untuk dinikmati orang yang melihatnya. Sedangkan juga pada konsep modular ini juga mengutamakan efisiensi dari berbagai hal, seperti material, bentuk, dan juga struktur dari bangunan tersebut. Dan tantangan yang lain pada penerapan konsep ini adalah teknologi konstruksi yang perlu terus dikembangkan untuk dapat mewujudkan bangunan yang inovatif dan memiliki efisiensi yang tinggi. Jadi sekian pembahasan tentang konsep arsitektur modular ini. Mungkin masih banyak yang masih belum bisa dibahas karena berbagai keterbatasan. Mungkin bisa dibahas pada episode Katalk yang lain. Terima kasih.